Ya, jadi sebenarnya duitin itu singkatan dari daur ulang. Itu ini. Walaupun kelihatannya ini tumpukan-tumpukan sampah, sampah, tapi bau-baunya bau-bau duit ya. Memang kalau duitin itu kan kita jemputin sampah dari rumah. Ya. Kita ngajak masyarakat yang di rumah untuk bisa melakukan langkah awal daur ulang kita bilangnya. Awal mulai itu kita pemulung, Pak. Yang lo nggak tahu ya. Balik lagi di Cameo Talk bareng gua Martin Anugrah dan Host magang Lutfi Agizal, aka Lutfi Anjay. kok ada magangnya gua Iya, kaget. karena hari ini saya magang pakai warna putih, Pak. Belum resmi soalnya hari ini. Oke, di kali ini gua lagi bareng sama Adi Joyo. Ya, halo, nama saya Adi Joyo. Biasa dipanggil apa? Aneh banget gua kalau bilang Adi Joyo tuh lo. Ajoy. Gue sama Agi. Kita lagi di ini markasnya Duitin. Ya. Kita nyebutnya base camp. Tapi kalau aku ngerasa nih aura-auranya duit nih. Aura-auranya duit. Jadi sebenarnya duitin itu apa? Walaupun kelihatannya ini tumpukan-tumpukan sampah, sampah. tapi bau-baunya bau-bau duit ya. Jadi duitin itu sebenarnya adalah sebuah gerakan yang kita ngajak masyarakat untuk bisa melakukan langkah awal daur ulang. Nah, duitin itu sebenarnya singkatan. Banyak yang mikir kita itu pinjol sebenarnya. Oh, Sekarang ini, karena lagi marak ya. Enggak, tapi benar. 2% dari warga kita, teman-teman kita, itu menganggap kita pinjol dan sering banget kita terima bahwa kami sudah melengkapi data kapan uang kami cair. Itu serius. Ya, jadi sebenarnya duitin itu singkatan dari daur ulang. Itu ini. Daur ulang itu ini. Jadi daur ulang, ya ini daur ulang gitu. Oke. Daur ulang. Jadi diluruskan sekarang bahwa duitin itu bukan pinjol. Iya, itu pasti bukan pinjol ya. Dan ini memang secara harafiahnya juga menduitkan ya, ngeduitin sampah. Kalau di otak gue langsung dengar duitin, apa yang diduitin? Ya dong. Ya, kalau gue langsung dengar kata duit langsung, bisa diduitin apa nih? Banyak sebenarnya. Jadi kalau merunut bahwa di kata duitin itu terucap di 19 Februari 2019. Oke. Dan keseruan yang terjadi pada saat kita punya kata duitin pun itu kita harus menunggu. Waktu itu kan kita harus mikir lah yang namanya domain name dan segala macam. Jadi ada sebuah domain yang dimiliki oleh seseorang waktu itu. Tapi Jangan nonton nih. terlupa, lalu kita berhasil mengambil. Jadi seluruh kata duitin itu sudah ada di tangan kita sekarang. Oke. Alhamdulillah, jadi lebih gampang dan semua orang juga bilang, oh enak banget nih semua diduitin. Iya benar, tapi memang target kita dari awal pun bukan semuanya diuangin lah, bukan semuanya diduitin. Karena ada satu landasan yang kita lupa nih di Indonesia. Ujungnya boleh diduitin, nggak apa-apa, tapi basisnya kita mau ngapain sebenarnya? Mau melakukan perubahan perilaku. Dah itu kata kunci. Oke. Change behavior. Ya, tapi dikasih Timbalan. kesenangan, dikasih insentif, uang, duit. Dengan cara merubah perilaku kita. Iya. Tapi kenapa sampah? Padahal secara data yang gue pernah baca nih ya, negara kita aja masih kesusahan ngurusin sampah loh. Dan kenapa kalian sebagai swasta atau sipil melihat potensi ini? Sebenarnya sih nggak pernah berpikir masalah uang nggak ada bisnis, malah kita nggak pernah mikir bertiga itu nggak pernah mikir bahwa ini akan ada bisnisnya. Awal mulai itu kita pemulung, Pak. Yang lo nggak tahu ya. Ya, Gue 1,5 tahun. Iya, 1,5 tahun kita jadi pemulung. Like real pemulung. Mas, Beneran, Pak. Serius, di Soreang Bandung, di kampung yang namanya Ciapus. 1,5 tahun. Beliau taunya kita udah di Jakarta. Kita 1,5 tahun, ngilang. Itu justru yang nggak dilihat. Bahwa pemulung itu profesi. Iya. Dan alhamdulillah, karena kami kebetulan sempat bertemu dengan instansi yang mengurusin profesi itu. Dan sekarang profesi itu sudah muncul. Dan kami, saat ini profesi kami adalah seorang pemulung, membayar BPJS itu hanya 40.300. Kami tercover sekarang. Teman-teman kami tercover. Wow. Itu. Pemulung tuh profesi, sekarang profesi. Nah, itu juga yang kita mau rubah sebenarnya. Kita nggak mau pemulung itu selalu dianggap rendah. Kita pengen mengangkat profesi pemulung itu
yang apa namanya biar bisa setara lah. Pemulung itu selalu dianggap nggak baik. Nah itu kita mau twist, kita nggak mau yang terus-terusan bahwa pemulung itu dianggap buruk terus. Oke. Gitu. Ini Pemulung tuh harus sebenarnya ganteng. interesting banget sih. Aduh, jadi bahas pemulung karena interestingnya adalah itu kan suatu kata yang punya konotasi negatif biasanya kan. Lalu akan jadi pemulung lo. Ya. Ya itu karena omongan yang terus berulang-ulang kan Iya. sebenarnya. Nah, Stigma makanya aja tuh, stigma. stigma. Iya, benar. Makanya lu mau rubah itu kan. Iya, Betul. betul. Dengan cara satu, mungkin dari penghasilannya ya. Satu itu Yang pola pikir. pola pikir yang pertama pasti adalah mengubah penampilan dulu. Orang kan ngelihat penampilan kita dulu. Ya. Oke. Datang ke rumah, ketok pintu, bisa diajak ngobrol, nggak cuman ya udah tuh buat lo aja, enggak. Oke. Ada interaksi yang terjadi dan itu memang sudah terjadi. Hari ini kita menerima lagi pujian bahwa wah tim Duitin Picker-nya kita Bersih. Penampilannya skena gitu. ya Wah, Jackson dong. betul. Ada beberapa kontributor kami menyebutnya kontributor ya, pemilik sampah. Saya mau dijemput sama picker yang ini dong. Ya, akhirnya kayak gitu. Milih. Akhirnya kayak Serius. gitu. Iya, tapi itu bener yang obvious banget ya. Ngelihat itu adalah itu yang beda memang. ID card, apalagi sekarang Ada ID card-nya juga ya? kita punya ID card Gitu. karena picker-picker kami kita nyebutnya akhirnya mengubah kata pemulung. Kan pemulung itu awalnya dari tukang puntung rokok, dulu pakai jepit ceritanya dulu kan, astronot darat, terus jadi berubah jadi pemulung di Indonesia kan dengan lebih rapi, lalu kita nyebutnya picker. Oke. Nah kita nyebutnya Duitin Picker, dan picker-picker kami itu sekarang jemput sampah ke mall, bener-bener masuk mall loh, bukan di loading dock. Oke. Ke mana? Ke tokonya atau Yes, ke outletnya mereka. outletnya? Memang kalau duitin itu kan kita jemputin sampah dari rumah. Iya. Kita ngajak masyarakat yang di rumah untuk bisa melakukan langkah awal daur ulang kita bilangnya. Iya, iya. Partisipasi. Iya, langkah awal daur ulang itu sebenarnya kita ngajak masyarakat untuk milah dulu. Oke. Nah, setelah milah, habis itu ya pesan penjemputan dari aplikasi atau melalui WA Center. Sekarang kita buka WA Center juga. Selain picker-picker itu ngejemput dari household atau dari rumah-rumah, akhirnya Duitin juga kerjasama sama brand, sama corporate untuk ngejemputin sampah dari bisnis-bisnisnya mereka. Itu kita lakukan juga. Kita membuat kategorinya itu menjadi 9 kategori. Oke. Nah, Oke. artinya kayak misalnya plastik itu jenisnya banyak banget. Iya. Ada PET, ada HDPE, ada LDPE gitu ya, banyak banget. Dan kalau orang di rumah untuk memilah berdasarkan jenis, sakit kepala pak. Iya. Males, Iya. udah males duluan. Sesederhananya apa? Sesederhananya ya, asal lo tahu kalau itu plastik, masuk ke dalam kategori plastik. Plastik tuh plastik kresek pun masuk juga atau enggak? plastik Nah, ini saat ini kita baru bisa plastik keras. Oke, Yang plastik keras, keras ya berarti yang ya. keras. Oke. Jadi mau botol, mau gelas, mau ember pecah, gayung pecah, Oke. mainan rusak, Ya. itu masuk ke dalam kategori plastik. Oke. Satu, plastik. Yang Plastik. kedua, Yang kedua adalah karton. Ada kardus, kertas. Kertas itu termasuk kertas cacahan ya, kayak misalkan yang udah di shredded, itu nggak apa-apa. Oke. Terus abis itu ada buku, majalah, Koran. koran. Nah, masih ada koran nggak nih? Ya ada. Maksudnya apa namanya, koran itu bisa. Pokoknya segala jenis paper base masuk ke dalam satu kategori. oke. Nah, terus yang ketiga adalah kaca. Oke. Oke, kaca. kaca. Kaca Atau beling, atau beling, botol sirup. tapi bukan keramik atau porselen. Oh iya, dasarnya beda kan ya? Walaupun keramik dan porselen itu tetap bisa melukai, Iya. itu tidak bisa didaur ulang. Karena dia tanah liat sama batu. Betul. Iya. Basisnya itu kalau kita ngajarinnya, pertama kalau ketemu kita lagi meeting gitu ya, gimana caranya kita melakukan pendaur ulang? Yang paling gampang aja Mas Agi, gampang Bu, Pak, apa? Tuh ganti gelas keramiknya dari gelas beling. Biar kalau pecah, Ya. Kita bisa ambil. Kalau potel nggak mungkin lo pakai lagi kan? betul. Iya kan? Makanya itu bisa didaur ulang. Kita juga bisa ngejemput minyak jelantah. Nah, Oh, Oke. minyak jelantah itu minyak sisa penggorengan. iya. Oke. Karena kan kita suka masak. Iya, suka goreng. Suka goreng. Indonesia tuh terkenal suka goreng. Ada maksimal berapa kalinya nggak? Maksudnya Nggak ada. Nggak ada, pokoknya Nggak bekas minyak goreng gitu ya. Pokoknya bekas minyak goreng itu kita bisa jemput. Bekas apa ikan asin pun nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan kita nggak usah lagi-lagi kita mau memudahkan teman-teman di rumah. Jadi kalau misalkan ada bekas buntut, ada Ikan asin. Oh gitu. itu nggak ada Ada masalah. rengginang. Jadi nggak usah lo Ada saring sih. rengginang. Jadi as is aja asal. Bisa dijual rengginangnya. Bisa, bisa. Oke, oke. Tapi ini disclaimer on dulu, itu nanti kalian jual ulang lagi atau jadi sesuatu? Takutnya orang nyetor minyak bekas ternyata dijual lagi di pasar. Nah, itu tuh. Itu memang banyak pertanyaan sih di situ. Bahkan waktu itu pas kita viral di 2021 yang dihajar itu terus tuh. Iya. Ya. Dan jadi memang Bisa-bisa tuh kita. apa namanya, kita kerjasama sama pihak-pihak atau perusahaan yang melakukan ekspor minyak jelantah tersebut. Oke, N-nya jadi apa? N-nya jadi salah satu bahan untuk biofuel.
Biodiesel kah? biofuel, ya. Nggak cuman biodiesel sih sebenarnya. Bahkan sekarang sudah diuji cobakan untuk pesawat. Ya. Wow. Udah ada kok beritanya di mana-mana. Sudah ada. Nah, habis minyak jelantah, kita juga bisa ngejemput kaleng aluminium. Kalau suka minum Susu. soda, Oh, kalau soda Kaleng. gitu. soda. Yang warna biru, yang warna merah. Iya, soda, energy drink. Yang gampang diremekin. Nah, Yang gampang diremekin. Kaleng kita juga bisa. Jadi ada kategori lain lagi. Oh, beda lagi. Beda Kaleng lagi. cat atau kaleng itu. Iya, itu Kaleng, kaleng sendiri. susu tadi, Susu. itu masuknya ke kaleng. Kaleng sarden, itu bisa. Semprot serangga, Oke. itu bisa Kaleng. juga. Baik. Untuk membedakan sebenarnya gampang banget. Kalau misalkan gampang diremet, Itu Kaleng aluminium. aluminium. Itu aluminium. gampang diremas. Itu harganya berapa? Itu lebih mahal kalau yang kaleng aluminium. Berapa, Pak? Kita terima 3.500 per kilo. Oke. Nah, kalau Lumayan ya. kaleng yang biasa itu lebih rendah memang. Karena kan aluminium pastinya lebih mahal. Makanya kita membedakan itu. Dan sekalian berbarengan mengedukasi masyarakat bahwa oh ini tuh aluminium bahannya. Oh, ini tuh kaleng biasa. Tapi tetap bisa kita ambil. Oh, oke. Jadi semuanya bisa dijual ya? Bisa, Apa rumah gue satu isinya saya jual aja di sini? Tapi harus dipilah-pilah. Bisa. Kalau harga lebih bagus daripada harga developer beli, tinggal kalian beli aja rumah saya. Kalau suka makan bakmi, Yes. sumpit bisa. Sumpit bambu, sumpit kayu, termasuk tusuk sate. Gue punya anak, kan banyak popok yang kebuang. Nah, itu bisa didaur ulang. Oh nggak bisa sih? dong. Oh, bisa. Ya. Kalian bisa pick up? Bisa. Satu-satunya di Indonesia. TNC-nya? Yang penting di rinse dulu. Karena kita nggak mau ada kejutan. Kasihan pikernya nanti. Oh, Jadi oke. cukup dibilas, peras, jemur untuk sementara jemur gitu ya. Biasa di belakang mesin AC, lalu dilipat lagi. Sudah. Pesan penjemputan kita jemput. Ya. Satuan kiloan? Kita hitungannya ya kilo, tapi kita hitungannya satuan kalau popok. Kalau popok itu 1 kilo tuh equals to 4 popok. Ya. Karena kan popok kan ukurannya beda-beda ya. Kalau misalkan newborn kan pasti kecil-kecil tuh. Iya. Tapi bayi ya. Iya. Bukan yang Bukan yang dewasa. Bukan dewasa. Aja, bayi, Oke. khusus bayi. Kalau gue punya 4 piece, berapa lu bisa duitin gue? Satu piece-nya 150 perak. Dan bulan ini kita mendapatkan peningkatan cukup signifikan pengumpulan popok, khusus di Jakarta Selatan. Kita sudah terima di Jakarta, totally, di Tangerang Selatan sama di Bandung. Bandung kita bisa. Karena memang kita lihat ya berdasarkan data ya, ada beberapa data yang kita lihat salah satu sampah terbanyak yang ada di laut itu adalah popok. Wow. Gitu. Kita sering banget diminta gitu datang untuk bicara di universitas, dari mulai SD sampai universitas. Pertanyaan yang selalu simpel yang selalu kita ungkap adalah, adik-adik, teman-teman, ada yang jadi pemulung nggak? Diam semua. Kagak ada satupun. Padahal ini bisnis loh, ini gede loh, Iya. ini jalan loh. Tim kami yang tadinya kami terima teman-teman SMA, SMK, sekarang harus terima S1. Dan salah satu tim kami sekarang bahkan mau 2 atau S2. Jadi apa? Jadi picker. Dari tim kami. Oke, jadi Jadi artinya Tapi kita kalau buka. iya, peluang. Oke. yang lucu sebenarnya dari picker kita itu yang tadinya kita aiming Pemulung? pemulung atau informal sektor informal. Ada beberapa yang lumayan ya, itu mahasiswa. Ada cerita yang lucu banget sebenarnya. Si Akil. Si Akil. Akila. Si Akila ini dia awalnya tuh dia mau wawancara pagi buat mading online-nya di university ini dia. Iya. Universitas Negeri Solo. UNS. UNS. Dia mau bikin sebuah tulisan lah. Dia wawancara ke sini, datang pertama kali, datang kedua kali, Datang ketiga kali, mau jadi picker. langsung gue udah dulu jadi duitin picker. Gimana caranya gue jadi picker? Tolong ajarin gue. Dan apa yang terjadi? Sukses. Bahkan sampai orang tuanya ke sini. Ya. Karena di rumahnya dia ngumpulin sampah. Orang tuanya yang tadinya cuma dikasih izin pakai motor, akhirnya diizinin pakai kijang. Ya. Kijang bapaknya. Untuk ngambilin mobil, untuk ngambilin sampah. Iya. Bapak ibu datang ke sini. Ini kerjaan anakku bener apa enggak sih? Tapi Agak curiga ya. Iya. Takutnya beda ya. Tapi Bang Martin, salah satu teman kita di dunia entertain itu ada Uya Kuya, anaknya pun kan sekolah di Amerika. Dia menjadi pemulung di sana loh. Ya. Untuk ngumpulin gelas-gelas, ngumpulin plastik-plastik yang dimana di Amerika itu masih masih banyak sampah-sampah yang telah diambil sama government. Nah mereka ambilin tuh. Dan ternyata punya nilai yang luar biasa. Anak seorang artis loh. Di luar sana ya, di negara-negara di Eropa, itu bawa botol, kumpulin botolnya, masukin ke reverse vending machine, lalu dia dapat koin atau dapat kupon untuk bisa belanja lagi. Iya. Nah, kita bisa meniru itu, bisa.
tapi duitin belum di path yang itu. Kenapa? Karena perubahan perilaku yang belum nih. Yang kita masih ada kondisi itu masih di situ. Coba bayangkan kalau tiba-tiba ada seseorang punya 3 karung, lalu dimasukin satu-satu. Kalau ATM kan 10, 50, akhirnya kan satu. Yang ngantri berapa lama? Jadi bukan salah, sekali lagi bukan salah. Kita belum memilih jalan itu. Walaupun banyak teman-teman, ayo dong bantuin kita untuk melakukannya. Kita senang, kita melakukan itu dan kita tahu tuh teman-teman kita juga. Balik lagi, kita tidak pernah menganggap mereka itu kompetitor. Kita tidak berkompetisi. Dan ngurusin sampah tuh nggak berkompetisi. Dalam artian yang selurus-lurusnya ya, kita berkompetisi dalam tanda kutip yang benar-benar, ayo, apapun langkah lo yang mau jalanin, tujuannya satu kok. Yang memang udah diatur sama pemerintah. Tujuannya satu, ayo kita mau jalan mana aja. Banyak jalan menuju Roma katanya kan. Kita selalu mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitar tempat kita berbisnis. Suatu aplikasi yang bisa ya kita bisa dapat uang dengan melakukan sesuatu yang baik. Rewardnya itu bisa buat beli pulsa, token listrik, atau pakai data.